Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Vidya Nindita, SPC MPC Psikolog. Saya adalah dosen psikologi dari Perguruan Tinggi Negeri di Madura. Lulusan dari S1 Psikologi UGM dan S2 dari Psikologi UGM. Minat bidang saya adalah Psikologi Industri dan Organisasi. Nah teman-teman, untuk video kali ini pertama kita akan bahas dulu tentang pengenalan dari psikologi, khususnya untuk teman-teman yang minat nih untuk masuk di jurusan psikologi. Jadi stay tune ya. Apa beda psikolog dan juga psikiater? Jika psikiater itu adalah dokter medis, psikolog bukan. Psikiater bisa untuk memberikan obat, psikolog tidak. Kemudian psikiater bisa untuk mendiagnosa penyakit, sedangkan psikolog berfokus pada psikoterapi. Kapan kita harus pergi ke psikolog? Umumnya orang-orang merasa enggan untuk pergi ke psikolog karena dianggap gila. Tapi pada dasarnya enggak seperti itu. Semestinya kita patut untuk memahami bagaimana kondisi dari diri kita sendiri. Kapan kemudian kita harus banget untuk segera menemui psikolog? Yang pertama, ketika kita sudah merasa cemas secara berlebihan. Bisa jadi dalam 2 minggu sekali kita benar-benar rasanya cemas sekali, jantung berdebar, kemudian berkeringat. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah ketika kalian mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Misalkan dalam 2 minggu kesedihan itu semakin dalam tidak bisa untuk diatasi. Itu kalian juga perlu untuk pergi ke psikolog. Kemudian yang ketiga, rasa traumatis akan hal yang terjadi di diri kalian. Mungkin dikarenakan oleh hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan di hati, sehingga kalian perlu untuk pergi ke psikolog. Ada juga rasa dimana kita perlu pergi ke psikolog ketika apa? Ketika merasa ingin bunuh diri. Nah itu perlu banget, penting banget untuk segera pergi ke psikolog. Kemudian pasti teman-teman bingung nih, apa aja jenis-jenis dari psikologi sih? Utamanya untuk teman-teman yang baru mau masuk ke dunia psikologi. Psikologi itu ada beberapa bidang ya teman-teman. Yang pertama adalah psikologi klinis. Dia lebih dalam mendetail tentang proses mental gitu ya. Yang kedua adalah psikologi sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga ada psikologi perkembangan. Bagaimana perkembangan manusia dari lahir sampai kemudian dia meninggal. Selanjutnya ada psikologi industri dan organisasi. Bagaimana dia memulai untuk perilaku individu di lingkungan kerjanya. Banyak hal yang bisa kita pelajari di psikologi industri dan organisasi, mulai dari merencanakan sumber daya manusia sampai evaluasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada psikologi pendidikan. Bagi teman-teman yang suka anak-anak bisa untuk lebih mendalami di psikologi pendidikan. Di psikologi pendidikan membahas banyak hal tentang metode belajar dan juga anak yang berkebutuhan khusus. Oke, bagi teman-teman yang mau untuk bertemu dengan psikolog, teman-teman dengan gampangnya bisa menemukan psikolog di mana aja sih? Ya. Yang pertama, teman-teman bisa untuk bertemu psikolog di puskesmas. Kemudian bisa juga di rumah sakit. Bisa juga di biro konsultasi yang diadakan oleh lembaga. Bisa juga di biro konsultasi yang diadakan oleh Mandiri. Dan terakhir yang teman-teman saat ini lebih mudah untuk aksesnya adalah lewat platform dari konsultasi psikologi yang banyak banget berkembang di dunia ini. Jenis-jenis pelayanan psikologi apa sih yang kalian bisa akses? Mungkin teman-teman berpikirnya pelayanan psikologi itu hanya sebatas konseling ya, tapi enggak. Banyak banget layanan-layanan psikologi yang bisa untuk kita akses. Salah satunya saya bisa sebutkan yang satu, psikologi itu bisa untuk melaksanakan asesmen. Kemudian yang kedua bisa untuk konseling dan juga psikoterapi. Ketiga bisa untuk konseling karir. Keempat, konseling untuk anak. Kelima bisa untuk konseling pernikahan. Dan juga keenam bisa loh untuk pengembang dari kebijakan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik banget di psikologi dan pengen bergabung di psikologi, kira-kira jenis pekerjaan apa aja sih yang bisa kalian dapatkan dari jurusan psikologi? Ternyata nggak cuma psikolog ya, teman-teman. Psikologi itu bisa jadi HRD atau bagian kepegawaian kalau di perusahaan.
kemudian bisa juga jadi trainer, kemudian bisa jadi terapis anak, kemudian bisa jadi konsultan. Banyak ya peran dari psikolog ini kalau di lingkungan pekerjaan. Teman-teman bisa langsung join ke kita di jurusan psikologi.